Sampai-sampai diriwayatkan bahwa Sayyidina Nabiullah Hud alaihissalam itu ketika mau wafat, beliau bilang kumpulkan anak-anaknya, kemudian beliau bilang ini untuk wasiatan wasiatan, saya akan memberi wasiat pesan kepada kamu dua hal. Yang pertama, alaikum bila ilaha illallah biqauli la ilaha illallah. Yang pertama dengan kalimat la ilaha illallah. Kata beliau untuk memperbanyak ini, fa inna arda was samawat law wudi'at fi kaffatin wa la ilaha illallah wudi'at fi kaffatin ukhra la raja'a bihi. Kalau seluruh langit dengan bumi serta isi-isi ini diletakkan di satu neraca timbangan, dan juga kalimat yang pendek dengan kalimat la ilaha illallah, pahalanya, maknanya, hakikatnya diletakkan di satu timbangan lain, itu niscaya yang la ilaha illallah masih lebih berat dari dunia 7 lapis langit dengan bumi 7 lapis bumi. Masih lebih berat, bahkan lebih berat dari malaikat-malaikat Allah yang ikut nimbrung sekali di satu neraka. Laukana al-ardu was samawat khalaqatan wala fala ilaha illallah qasamat. Kalau bumi dan langit ini berkumpul jadi satu membentuk suatu benteng, niscaya la ilaha illallah itu sanggup untuk menghancurkan. Ini perlu keyakinan masuk ke dalam hati bahwa la ilaha illallah tidak ada tandingannya. Pun juga ini adalah sebenarnya jawaban daripada permintaan Nabi Allah Musa. Dulu Nabi Musa itu pernah minta amalan khusus. Wahai Allah, saya susahnya di amal, saya coba minta amalan khusus. Amalan khusus yang tidak engkau berikan kepada siapapun. Sama Allah suruh bilang kul la ilaha illallah. Ucapkan saja la ilaha illallah. Ucapkan saja la ilaha illallah. Jadi kata Nabi Musa, la ilaha illallah semua juga mengucap. Dari zaman Nabi Adam sampai zamannya beliau semuanya mengucap, kaum muslimin mengucap la ilaha illallah. Yang saya pengen itu amalan yang khusus gitu loh, yang spesial, yang yang romantis lah. Jangan dicampuri oleh dengan yang lain. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, itu kalau langit bumi semuanya ditimbang, la ilaha illallah ditimbang, itu masih lebih berat la ilaha illallah. Itu pun juga kalimat yang Allah sampaikan, la ilaha illallah. Pesan yang kedua, Nabi Allah itu pesan yang kedua adalah alaikum bi subhanallah wa bihamdihi. Perbanyak kalimat subhanallah wa bihamdihi. Biha salahu kulli syai'. Dengan subhanallah bihamdi ini akan menjadi baik semua perkara. Kalau memperbanyak subhanallah bihamdi, khususnya ditambahkan subhanallahil azim, maka semua urusan kita beres. Wa biha yuzadu kullu syai'. Dengan kalimat subhanallah bihamdi ini Allah berikan rezeki segala sesuatu. Dikatakan itu preketeknya kodok. Kodok bunyinya preketek. Itu sebenarnya bunyinya subhanallah bihamdi. Kukuruyuknya ayam itu sebenarnya subhanallah bihamdi. Kemudian percikan mangap-mangapnya ikan itu subhanallah bihamdi. Kalau mereka berhenti zikir, mereka tidak dapat rezeki. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata beliau, setiap kullu masida sayd, setiap ada buruan yang berhasil diburu, atau ada hewan yang berhasil disembelih, itu disebabkan karena mereka berhenti berzikir, sehingga umurnya pun juga berhenti. Dia sehingga manusia ini bisa nangkep. Kalau misalnya mereka terus zikir, ini nggak bisa nangkep. Manusia itu nggak akan bisa untuk memotongnya selama mereka itu berzikir. Tapi ketika mereka berzikir itu sehingga menjadi kita bisa makan ayam. Kalau enggak kita nggak mungkin bisa makan ayam atau ikan atau yang semisal. Nah, jadi ini dua ini adalah wasiat daripada Nabi Allah Muhammad.
Dan la ilaha illallah ini masalahnya adalah Allah suruh kita belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi semua ajaran, semua utusan Allah, Rasul, Nabi ini membawa kalimat yang sama. Ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada, kata Allah, tidak ada kami perintah, kami utus seorang utusan, melainkan semuanya sama. Semuanya kami wahyukan kepadanya untuk membawa kalimat yang la ilaha illallah. Tidak ada bedanya. Dan sebenarnya semua daripada agama itu namanya Islam. Sebenarnya tidak ada yang namanya Nasrani, Yahudi, itu penamaan di akhir. Nasrani itu karena orang-orang Arab ingin membantu Nasoro, ingin membantu orang-orang para murid-murid Nabi Isa atau keturunan keturunan 12 Hawariyun Nabi Isa. Jadi akhirnya disebut Nasoro. Yahudi itu adalah keturunannya Yahuda. Yahuda anaknya Nabi Yakub. Jadi dia saudaraan dengan Nabi Yusuf. Ini keturunannya disebut dengan Yahudi. Tapi bukan nama agama Nasrani. Nah, jadi semua itu adalah namanya Islam. Agamanya Nabi Ibrahim apa ya? Islam. Wa ana awwalul muslimin. Inni wajjahtu, kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Saya ini muslim. Jadi nggak ada agama lain. Nabi yang diajarkan ini kadang-kadang kita diajari di sekolah itu agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu tidak ada. Semuanya namanya Islam. Nggak ada namanya yang lain itu tidak ada. Jadi hakikatnya seperti itu. Cuman perubahan daripada sejarah-sejarah akhirnya dikotori dengan tangan-tangan licik dan juga kotor dari orientalis. Akhirnya berubahlah nama-nama agama kembali. Jadi ini masalahnya. Kita sekarang suruh sama Allah itu belajar fa'lam annahu la ilaha. Fa'lam, suruh belajar. La ilaha illallah itu suruh dipelajari. Gak bisa mencapai hakikat la ilaha illallah kalau tidak ada fa'lam. Kalau tidak ada belajar fa'lam. Ini hakikat la ilaha illallah. Nabi itu sampai komplain sama Allah. Ketika Nabi disampaikan oleh Nabi Allah Sayyidina Jibril alaihissalam. Dia kata Jibril, ya Muhammad, baligh ummataka inni ukhbiruka anna Allah Ta'ala qala min ummatika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la yusyriku bi syai'a mata dakhala jannah. Orang yang mengucapkan dari kalangan umat kamu la ilaha illallah Rasulullah, kemudian dia mati, pasti masuk surga. Kata Nabi bilang begini, Jibril, wa insana wa insana, yang walaupun dia sudah zina, walaupun sudah mencuri, dia wa insana wa insana. Terus kemudian Rasul ulang lagi, wa insana wa insana, walaupun dia sudah zina, iya, yang walaupun dia zina, walaupun dia sudah mencuri, selama ada kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ya, tapi direbus dulu sedikit, diterangkan cerita lain. Itu digoreng dulu ataupun dibersihin dulu, dikelek-kelek dulu di dalam neraka, itu udah biasa. Tapi yang pasti ujung-ujungnya akan masuk Islam. Itu sudah masuk surga, itu sudah pasti. Nah, kemudian Rasul juga sama. Terakhir kali sebelum Sayyidina Abu Dzar itu meninggal dunia, ini sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Kata Abu Dzar gini, kalian yang keluar ke saya riwayatkan hadis. Tapi kalian, saya ini sebenarnya saya nggak mau riwayatkan ini. Takut orang-orang nggak mau amal. Saya riwayatkan ini sekedar untuk melepaskan beban amanah ilmu. Saya riwayatkan ini sekedar untuk menghilangkan tuntutan nanti di hari kiamat. Dalilnya ataupun hadis yang disampaikan yang Rasulullah tanyakan kepada malaikat Jibril tadi, bahwa barang siapa yang meninggal dunia dari kalangan umat Rasul mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga. Walaupun kata Abu Dzar, saya sampai tanya juga ke Rasul, walaupun dia pernah zina, iya, yang walaupun dia pernah zina. Apakah yang walaupun dia pernah mencuri? Iya, yang walaupun pernah mencuri. Sampai 3 kali Abu Dzar tidak percaya. Kayaknya enak
apa? Kata Rasulullah, kayaknya kita beramal sholat itu ngapain capek-capek. Jadi kata Rasulullah, yang walaupun Abu Dzar nggak senang, dia tetap masuk surga. Wa Ibrahim anfu abida, yang walaupun Abu Dzar nggak senang, tetap dia orang masuk surga. Kalau sudah membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad. Jadi kita harus belajar dan mempelajari kalimat la ilaha illallah makna qalban wa qalaban, zahir dan batin. Dari fadilah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Allah bersabda dalam berfirman dalam bersuci, la ilallah hisni, la ilaha illallah adalah bentengku, dia adalah perisaiku. Pamandah kalau amin adab. Siapa yang mau masuk ke dalam benteng la ilaha illallah pasti akan selamat dari azab. Itu sudah pasti, dari azab dunia dan akhirat. Setan ini kalau seandainya kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini setan ini risau. Setan ini gondok tuh bahasanya, kesal. Katanya ini wasbisuhu, ini uhlikuhu bidzunub. Saya ini udah capek-capek ngancurin dia dengan dosa. Matanya, dosa pikirannya. Ternyata dia mudah dengan mudahnya untuk menghancurkan segala godaan saya dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Oleh karena itu kata setan dalam Abu Ya'la, saya akan goda mereka dengan hawa nafsu. Yang walaupun berbaju agama, yang walaupun dengan model agama, tapi punya dengan nafsu-nafsu yang jahat di dalamnya dan juga dengan niat-niat yang buruk. Itu setan, godaan setan yang tidak terlepas dengan la ilaha illallah. Nah, jadi kita sama Nabi disuruh perbanyak, sebagaimana kita suruh diperbanyak untuk berzikir secara umum, secara khusus kita pun disuruh memperbanyak zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata Nabi, jadi dulu imanku. Coba iman kalian diperbarui, update. Antivirus saja kalau nggak diupdate bocor, lama-lama virusnya banyak. Maka iman ini pun juga perlu diupdate, perlu diperbaharui. Perbaharui iman kalian. Lalu gimana perbaharui? Kami sudah masuk Islam, masa diperbarui lagi? Ini yang akhirnya ada sebagian orang yang ngaco. Jadi katanya kalau mau ikut tarikoh ataupun juga mau ikut ajaran dia atau mau ikut grup dia, kelompok dia, itu harus syahadat ulang. Karena syahadat sebelumnya itu nggak sah. La ilaha illallah ini nggak betul. Maksud kalimat la ilaha illallah ataupun memperbarui iman, Rasulullah bilang jadi iman aku. Dengan apa ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah, akhiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap la ilaha illallah. Ini akan terbarui iman, dan iman ini yang sanggup untuk menolong pertolongan atau menurunkan pertolongan Allah. Faqad kana alaina haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Tapi iman yang seperti apa? Iman yang memang kuat, la tuzahzihul awham, tidak tergoyahkan dengan segala bisikan. Kata Nabi, wa in hurrikta au qutilta, yang walaupun kamu dicincang-cincang, kamu dibakar sampai hangus, iman yang seperti itu tidak akan lenyap. Itu baru iman yang akan mendatangkan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Nabi didatangi seorang munafik saat ketika di tengah-tengah kesendirian beliau sedang istirahat di bawah sebuah pohon. Maka beliau gantungkan pedangnya, kemudian datang ini orang munafik, kemudian dia suruhan ataupun juga dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Maka pun juga seketika diambil pedangnya, katakan dihunuskan kepada Rasul, hei Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa dan juga boleh untuk menolong kamu dan melindungi kamu dari pedang saya. Ini pedangnya Rasulullah dipakai untuk membunuh Rasul. Ternyata jawaban Rasulullah cukup sedikit, Allah. Saat ketika mengucapkan Allah dengan perasaan hati batin, ya Allah itu diucapkan dengan rasa isyik. Apa isyik itu? Rindu sama Allah Subhanahu wa taala dan masuk kebesaran Allah. Ketika ucap Allah, maka seketika itu
bergetar dan juga kaku sampai pedangnya terjatuh, dan Nabi SAW pun juga ambil kembali, fulan, man yang kami. Sekarang siapa yang mampu untuk melindungi kamu? Gantian. Padahal mestinya nyontek aja jawaban Rasul, tapi ternyata nggak bisa. Ini nggak bisa direka-reka, ini nggak bisa dipaksa-paksa. Kalau hatinya tidak ada Allah, tidak mungkin lidahnya akan mengucap Allah. Kalau bapak-bapak ataupun juga dia santri kepleset ucapnya aduh, berarti dalam hatinya tidak ada Allah. Bagaimana kalau mati? Kon, la ilaha illallah. Mati yang terakhir ucapan kon, la ilaha illallah. Hati-hati. Aduh, sialan, mati, mampus. La ilaha illallah. Tidak ada Allah di dalam hatinya, sehingga yang keceplosan yang keluar seketika itu bukan Allah. Maka pentingnya untuk belajar la ilaha illallah agar bagaimana Allah itu yang paling besar dalam hati, Allah yang paling diharapkan, Allah yang paling dirindukan, Allah yang paling ditakuti, Allah yang paling untuk kita berharap, paling diharapkan daripada segala sesuatu. Itu fa'lam annahu la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau bahwa ilah yang namanya Tuhan itu bukan hanya sesembahan atau bukan hanya berhala, bukan hanya roh-roh nenek moyang, tapi ilah Tuhan yang dimaksud adalah segala yang kamu takutkan dan segala yang kamu harapkan. Setiap dinar, dirham yang kamu takutkan dan kamu harapkan itu berarti bahwa ilahu, itu berarti Tuhan kamu. Kalau kamu takut lagi naik motor, kemudian tiba-tiba lupa bawa SIM card mesin, ataupun juga bawa STNK, ataupun juga nggak pakai helm, berarti ada yang ditakuti, yaitu Pak Polisi. Bahwa ilahu, polisi itu jadi ilah kamu, jadi Tuhan kamu. Itu kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani atau Al-Jailani. Saat ketika ada ustaz dengan rotan, ataupun juga ustaz atau ada penjaga sholat jamaah, akhirnya sholat jamaah disebabkan karena ada pencatatnya, bahwa ilahu. Begitu pula juga saat ketika kita sedang enak-enak kerja atau enak-enak dagang, terus tiba-tiba panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau ditutup sebentar ada pelanggan gimana? Kalau ada pembeli gimana? Berarti mengharapkan pembeli. Bahwa ilahu itu pembeli menjadi Tuhan kita. Pun juga saat ketika ini sedekah, kalau saya sedekahkan nanti kurang, nanti saya nggak bisa jajan. Nah, bahwa ilahu, maka itu pun juga menjadi Tuhan. Handphone, ini sudah pasti jadi ilahuna, ini sudah pasti jadi Tuhan kita. Dipanggil handphone, cuman ada kadang-kadang habis zikir, assalamualaikum, nggak tahu apa yang dilihat. Usap air sekedar usap jadi tasbih. Dulu tasbih, masya Allah, Allah. Sekarang udah nggak jadi santri, gayanya masya Allah. Nggak tahu apa yang dibalas, nggak tahu apa yang dibaca, cuma sekedar lihat, kayaknya nggak betah kalau nggak lihat handphone. Zikirnya nggak tahu kemana. Bahwa ilahu itu adalah Tuhan kamu. Jangan pacaran, jangan boncengan dengan yang bukan mahram. Oh, tetap boncengan, sebab nanti saya takut diputusin. Oh, dia jadi Tuhan kamu. Hati-hati menuhankan perempuan. Nabi SAW katakan, ta'isa abdul dinar, celaka yang menjadi hambanya dinar emas. Ta'isa abdul dirham, celaka yang menjadi hambanya perak. Ta'isa abdul mar'ah, celaka yang menjadi hamba perempuan. Bang, janganlah bang. Nanti kalau seandainya kita pinjemin hutang ke dia, itu perlu juga bang. Akhirnya yang tadinya dia kasihan dengan saudara, mau masih minjem uang, mau masih minjem hutang, disebabkan karena bisikan Siti Hawa. Masya Allah, Siti Hawa zaman sekarang, zaman now, ini Siti Hawa membisikkan istri, maksudnya istrinya membisikkan, akhirnya termakan buah multi juga, disebabkan karena Siti Hawa akhirnya nggak jadi lagi menjadi. Ternyata ada keperluan lain.
untuk menegakkan yang lemah, masuk bahasanya. Boleh jaga melemahkan. Aduh, ini paham, nggak usah. Itu kita dari kembali. Jadi kalau ada pun juga kadang-kadang pun juga sering sekali untuk tidak tahu diri kadang-kadang di hadapan Allah. Kita lebih yakin dengan channel, lebih yakin dengan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta maaf, saya besok perlu sekali dengan uang saya yang saya pinjamkan pada 1 bulan yang lalu. Tolong Bapak besok segera bayar. Kira-kira apa yang pertama kali Bapak lakukan? Apakah sholat? Atau nyari kontak-kontak teman yang lain untuk cari pinjaman lainnya? Atau mana caranya? Akhirnya dia ngobrol sana lobi sini. Kalau betul-betul yakinnya betul dengan Allah, la ilaha, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Jalla wa'ala, maka yang pertama dilakukan sholat. Ini tanda imannya betul. Tapi kalau masih minta sama Nabi, para Nabi, is'alullah, minta kepada Allah, walau li syiraki ni'alikum, yang walaupun ketika tali sedang kamu putus, mintanya jangan ke makhluk. Sampai ada di antara sahabat Nabi, saat ketika dia dulu pada masa awal-awal Islam, dia ikut perang bersama Nabi. Akhirnya ketika pembagian harta ghanimah, dia mau minta bahagianya, dia mau minta kepada makhluk, minta kepada Rasul, dan itu memang haknya. Boleh-boleh saja, memang hak sebagai prajurit untuk mendapatkan harta ghanimah. Baru datang sebentar, Rasulullah SAW mengumumkan, man istaghna yu'tihillah wa man ista'afa yu'ifahullah. Siapa yang punya rasa kaya dalam dirinya, siapa yang punya kekayaan hati cukup dengan Allah, maksudnya tidak berharap kepada makhluk, Allah akan perkaya diri. Siapa yang menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak mengemis, sehingga tidak meminta kepada makhluk, maka Allah akan jaga harga diri. Padahal dia belum sempat ngomong mau minta harta ghanimah yang itu menjadi haknya. Tapi sahabat Nabi dengan begitu yakinnya, kalau Allah yang sudah memperkayakan, saya tidak akan butuh kepada siapapun. Saya tidak akan menghinakan diri saya kepada siapapun. Boskan namanya, ataupun juga direkturkan namanya, ataupun juga menteri presidenkah, saya sudah tidak perlu. Kalau saya sudah bersama Allah, semenjak itu dia langsung putar balik dari budaya tersebut, diputar balik. Allah saksikan, seumur hidup saya tidak akan meminta kepada makhluk. Satu ketika beliau sudah tua, beliau bawa cambuk beliau jatuh, ini mau perang, cambuk beliau jatuh. Sampai sudah puas sekali untuk minta ambilkan cambuk kepada sahabat yang ada di bawah, enggak mau. Kenapa kau terima saja? Kamu sudah tua. Saya sudah berjanji di hadapan Rasul, saya tidak akan meminta kepada makhluk. Ini merasa cukup dengan Allah, hebat, luar biasa, tidak ada bandingannya dengan kalimat la ilaha illallah. Pasti akan Allah pertolongan, tapi Allah akan datangkan pertolongan, tapi dengan catatan bukan karena ikhlas, bukan karena untuk dipuji. Mengucap la ilaha illallah itu bukan karena untuk dipuji, bukan karena untuk biar keren. Loh, ada gerakannya, loh, ada gerakannya, loh, ilaha illallah, loh 3 juta. Tidak berharap kepada apapun, tidak berharap kepada siapapun selain Allah. Maka semua para nabi-nabi dan rasul setiap kali memperingati umat-umatnya, mereka semuanya berucap, ma as'alukum alaihi ajra. Saya tidak minta upah dari kalian, saya tidak minta balasan daripada kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Saya upah saya, gaji saya itu hanya Allah yang mengatur. Ini keyakinan penuh kepada Allah Jalla wa'ala, itu yang menurunkan daripada asbab-asbab pertolongan Allah. Tapi selama kita masih merasa diri kita yang hebat, belum ada lagi. Kadang-kadang ilah, ketuhanan, Tuhan
itu mungkin saja berwujud diri pribadi kita. Kita merasa kita yang hebat, kita merasa kita yang cerdas. Ini tahu nggak? Pesantren ini santri-santri ini nggak ngantuk, ini karena saya. Oh, sayanya udah gede, udah saya itu udah bahaya. Yang berani mengatakan ana di dalam Al-Quran itu hanya Fir'aun. Ana Rabbukumul A'la, saya ini Tuhan kalian, tahu nggak? Yang paling tinggi itu saya, Fir'aun. Saya paling tinggi di Mesir. Tahu dari mana? Dari mana kamu mengaku Tuhan? Ya, Mesir seluruhnya di bawah aku, semua juga menteri-menterinya di bawah aku, dan juga Sungai Nil yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, ini pun juga mengalir di bawah istana. Itu alasan dia untuk mengaku sebagai Tuhan. Tapi nabi-nabi dalam Al-Quran itu pasti menggunakan kata-kata innama ana, saya ini hanya, aku teh. Nah itu begini lebih kurang, saya ini hanya. Mereka para dewa tidak berani mengaku anak. Ini karena didikan saya, ini karena dana dari saya, itu karena ide saya. Jadi ketika mulai muncul sifat-sifat kebanggaan, sifat-sifat ujub, sifat-sifat takabur, langsung ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan bahwa saya tidak mampu apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa, semuanya punya Allah. Pun kadang-kadang kita mengilahkan amalan. Ada dua orang, satu pergi dengan ke kantornya atau pergi ke sekolahnya. Dua orang ini dengan motor yang berbeda. Satu kecelakaan. Kecelakaan tuh Anda malah kesel melihat videonya. Yang lebih kesel, ini yang viral. Untuk itu jangan ngaku itu santri nggak pegang laptop. Jadi ceritanya ada viral di situ di Jagorawi Baru tadi kemarin. Yang bikin kesel tuh yang motor. Ini perempuan udah begini-gini. Dia hanya bahkan darah memperlihatkan orang-orang terkapar, tapi dia nggak bantu apa-apa. Masya Allah, sekarang derita orang itu jadi derita orang itu sudah menjadi sumber duit buat orang-orang lain ataupun juga untuk terkenal atau untuk diviralkan. Ya ala kulli hal ala hasabi niyati, tergantung niatnya, tapi yang jelas tidak layak untuk kita mungkin main handphone ataupun juga memviralkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena musibah, terus kemudian kita keluarkan seperti itu, tapi kita sendiri tidak. Itu juga nggak betul. Jadi kembali, tadi saya mau mengatakan kadang-kadang kita itu juga sering mungkin bertuhankan kepada amal. Ini jadi sufi, orang-orang sufi itu berkata seperti ini: man dallaka ala amalin faqad abad, wa man dallaka ala dunya faqad adharra, wa man dallaka ala Allah faqad arah. Kata orang-orang sufi, para wali-wali Allah, orang yang menunjukkan kamu terhadap dunia, membawa kamu terhadap dunia, itu telah menipu kamu. Orang yang menunjukkan kamu kepada suatu amalan-amalan itu telah membuat kamu letih. Tapi orang yang menunjukkan kamu ke Allah, maka telah membuat kamu santai, nyaman, tenang. Ada dua orang, kita saya ceritakan, ada dua orang, misalnya kita dengan teman kita setelah subuh baca Subhanallah 33 sempurna, kadang-kadang ada yang menambahkan Yasin, kata satu perkara, satu waktu kita baca Yasin, atau baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah tiada yang memberi mudarat, tiada yang mencelakakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baca kita, teman kita nggak baca. Akhirnya teman kita sebab mungkin keserempet angkot ataupun juga kepleset atau banyak cat, kita dengar. Tadi alhamdulillah, saya tadi nggak mencoba baca karena saya sudah membaca Yasin, karena saya tadi sudah berzikir paginya, ataupun juga kamu tadi zikir gaya-gaya gitu, kamu tadi tahajudnya, oh la ilaha illallah, berarti kita menuhankan amal, seakan-akan amalan kita lah yang mampu untuk menyelamatkan kita.
Kita kerja harus itu menjalankan kewajiban Allah, tapi tidak boleh meyakini bahwa kerja itu yang mendatangkan rezeki, tidak boleh. Karena Allah yang mendatangkan rezeki, bukan kerja. Kita minum obat harus, itu kewajiban kita. Tadawal fa innallaha lam yawadda'a illa wa fihi shifaa, kata Nabi. Hendaklah kalian berobat, karena setiap penyakit sudah Allah letakkan obatnya, itu kata Nabi. Jadi kita berobat itu untuk menjalankan perintah Nabi, tapi nggak boleh meyakini bahwa obat itulah yang yang menyehatkan. Nabi Musa ketika sakit perut ngadu sama Allah, kata Allah tuh obat herbal, kumpulin daun ini kamu aduk, kemudian kamu minum. Suatu ketika Nabi Musa pun sakit perut yang sama, langsung ambil obatnya diracik, ternyata nggak sembuh. Ya Rob, kok saya minum obat tapi nggak sembuh? Padahal penyakit yang pertama sembuh, yang sekarang nggak sembuh. Penyakitnya sama, obatnya sama. Yang salah apanya? Yang salah keyakinan kamu. Kamu yang pertama kali meyakini aku yang menyembuhkan, sehingga aku kasih tahu itu obatnya. Tapi yang kedua, kamu lebih yakin kepada obat. Kamu lebih yakin kepada daun-daunan itu daripada meminta kepada aku. Itu sebagai pelajaran kepada kita. Sama juga dengan apa? Istighfar kita itu tidak mengampuni dosa kita. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, sayyidul istighfar. Ini kalau bisa kita hafal setiap hari, dibaca pagi dan sore. Nabi janji kalau baca sayyidul istighfar dari pagi pada pagi harinya, meninggal sebelum maghrib, mati langsung masuk surga. Kalau seandainya dibaca malam, maka mati sebelum subuh akan masuk surga. Sayyidul istighfar, pimpinannya para istighfar. Tidak ada istighfar yang lebih baik daripada istighfar itu. Panjang, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba. Coba lihat, Allah Nabi mengajarkan bahwa kita seluruhnya tidak diampuni dosa itu bukan karena sholat kita, bukan karena istighfar. Merasa setelah istighfar yuk minum lagi, yuk judi lagi, judi lagi, ataupun juga apa lagi, main cewek lagi, ada yang diampuni kemarin dosa, udah 100 istighfar, Allah masih utang lagi sama karena 100 istighfar, ini kalau dosa udah 90 lagi masih banyak lagi. La ilaha illallah, kapan kita menjadikan murtad kalau sampai menentang Allah Jalla wa'ala seperti itu, karena kita tidak diampuni itu bukan dengan zikir yang kita lakukan. Lihat bagaimana dengan seorang Yahudi atau seorang Bani Israel sudah membunuh 100 orang, 99 minta bantuan, minta konsultasi dengan pendeta. Kata pendeta, mana mungkin kamu diampuni Allah, udahlah sekalian jelek 100 mampus. Jadi kata si orang Bani Israel, yes 100, saya meminta fatwa daripada murid ataupun juga daripada ulama-ulama Bani Israel lainnya. Ternyata satu orang katakan, ulama, Allah masih luas lagi, seluas apapun dosa kamu, rahmat dan juga ampun Allah masih luas. Akhirnya dia bertobat, meninggal dunia, disuruh sama si ulama yang berkenaan, kamu, ini riwayat sahih Rasulullah yang cerita, kamu sebagai tanda taubat kamu hijrah, pergi ke kampung sana untuk belajar agama. Baru beberapa langkah, baru beberapa jauh meninggal dunia. Akhirnya dia meninggal ternyata di tengah-tengah antara kampung sebelumnya dengan kampung yang mau dituju. Dia di tengah-tengah. Karena malaikat rahmat dan malaikat adab ini berebutan. Ini punya aneh, ini punya saya. Enggak, ini punya saya. Dia itu belum sempat melakukan kebaikan apapun. Jadi kata si malaikat rahmat, enggak, tapi kan niatnya sudah mau baik. Enggak, tapi yaudah, kata Allah SWT, silahkan kalian ukur jarak antara kampung A dengan dia mati dengan jarak kampung B tempat dia akan dituju dengan dia mati, kamu ukur.
ukur hanya lebih satu langkah daripada lebih dekat ke kampung yang akan dituju, hanya lebih satu langkah dibanding antara tempat dia mati dengan kampung sebelumnya. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Ushidukum." Kalian saksikan, karena dia lebih dekat dengan kampung tempat dia hijrah atau kampung yang akan tempat dia tobat, walaupun beda satu langkah, saya ampuni. Belum sempat istighfar, belum sempat sholat, ternyata Allah bukan karena sholat, bukan karena istighfar. Kita yakin istighfar janji Nabi, maka cuma istighfar bukan Allah berhubung. Yang senantiasa istighfar akan Allah ampuni dosa itu, kita yakin. Tapi ketika kita amal, ketika setelah beramal, nggak boleh untuk kita yakin dengan istighfar. Sama juga begini, bila orang doain buat aneh, tolong anda minta doa dong. Benar-benar saya minta doa biar hajat saya terpenuhi, biar rumah tangga saya sakinah mawaddah rahmah samawati wal ardi. La ilaha illallah, saya minta doa. Aduh, masa saya orang kaya saya mendoakan? Kamu berdoa kira-kira karena apa? Kamu berdoa berharap dan bersandar dengan amal kamu atau dengan rahmat Allah? Kita kadang-kadang kalau merasa banyak dosa, nggak berani doa. Salah. Bukan salah lagi, salah. Saat ketika kita berdoa, doa itu tidak ada hubung kaitnya ataupun hakikatnya kita tidak dikaitkan doa itu apakah dengan amalan kita banyak atau tidak. Tapi hakikatnya Allah yang mau mengabulkan atau tidak, bukan dengan banyaknya amalan kita. Jadi seakan-akan begini, kalau kita berani berdoa, jadi pimpinan majelis ataupun juga yang jadi pimpinan ustadz tahlil, ketika doa, apakah kira-kira dia dosanya paling sedikit? Belum tentu. Apakah kira-kira amin dari seorang bocah yang belum balik itu sehingga nggak didengar Allah? Juga belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita tidak boleh bersandar, oh saya ini dosanya banyak, jadi masa saya mendoakan? Nggak boleh. Kita tidak boleh berdoa itu disebabkan karena bersandar kepada amalan. Jelas. Jadi Imam Ibnu Athaillah Sakandari katakan, nuqsanur raja inda wujudi zalal dalilun 'alal i'timad bil amal. Kita kurang harapan kepada Allah ketika terlibat dengan maksiat. Kayaknya saya enggak lagi dengan lagi saya Allah. Kayaknya saya berdoa nggak bakal mustajab. Kayaknya orang kayak saya ini nggak bakal masuk surga atau nggak bakal bisa bersanding dengan Rasul. Oh, itu menunjukkan bahwa kita sedang bersandarnya bukan kepada Allah tapi kepada amalan. Hati-hati, syirik dengan amalan. Kalau begitu nanti saat kita jadi orang soleh, saat ketika kita amalan banyak, tahajudnya, dengan witirnya, dengan qobliyah subuhnya, dengan subuhnya sholat berjamaah, dengan zikir yang hati, dengan taklim dan dakwah, kita merasa saya berhak untuk masuk surga, saya yang berhak untuk memberi syafaat. Ini akan menjadi sifat ujub karena menuhankan ada ilahnya berupa amalan dia sendiri. Maka Nabi katakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doa sama Allah siapapun kalian dan yakin akan diijabah oleh Allah. Siapapun kalian, berapapun banyaknya amal kalian, tidak peduli kan? Yang mengabulkan Allah. Kalau iblis iblis musuh Allah, dia doa sama Allah dikabulkan. Apa doanya? Rabbi akhirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, enggak apa-apa saya masuk neraka, tapi tolong kasih waktu saya untuk menggoda anak-anaknya Adam sampai kiamat. Ini agak bodoh iblis. Mestinya dia doanya doa masuk surga. Ya Allah ampuni saya, kan mesti begitu. Iblis kamu masuk dalam neraka. Ya Allah, enggak apa-apa di neraka, tapi tunggu dulu. Ini kan doanya iblis. Iblis doa, ya Allah saya minta penangguhan, minta waktulah untuk banyak ajak teman. Doa itu kan ini bodoh. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Padahal iblis yang sudah jelas-jelas durhaka, Allah
berikan waktu, berikan masa, berikan usia panjang sampai hari kiamat. Kalau iblis punya harapan besar doanya dijawab. Jangan sampai kita tidak punya harapan besar. Apapun masalahnya, apapun problemnya, berapa banyak pun amal kita, banyak dosa seperti apapun kita tidak bersandar kepada diri saya, bersandar kepada Allah. Sampai kata Nabi begini, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus al-a'la. Kalau kalian minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintanya surga firdaus. Surga firdaus itu untuk Rasul, ulul azmi, 124 ribu Rasul dan Nabi, para wali-wali Allah, kutub di dunia ini cuma 4. Bukan kutub utara, kutub selatan. Wali kutub kan beruang kutub. Wali kutub. Ini di dunia ini wali kutub itu ada 4 orang. Dan ini harus ada. Pimpinan ini 4 orang. Pimpinan para wali-wali di bawah, di atas pedal, pejabat atau rijal ghaib dan sebagainya, 4 orang. Di antara yang begini hanya satu yang jadi kutbul aktop. Kutbul aktop. Kutubnya para kutub. Ya, pimpinan para kutub. Jadi pasti setiap tahun haji, pasti wali kutub itu pasti dikasih haji sama Allah. Jadi kalau mengharapkan surga firdaus bersama Syekh Abdul Qadir Jilani, kayaknya kalau mengharapkan dengan amalan, mana ada yang sanggup. Bersama Rasul, bersama Nabi yang nggak pernah dosa, kita dosa terus. Nabi tingkatkan, kamu jangan terima, jangan bersandar kepada amal. Minta saja ke Allah, yang ngasih Allah. Allah juga nggak bakal kekurangan ruangan. Minta maaf, untuk kamar Firdaus nomor 1758 sudah dibuka. Jadi udah nggak ada waktunya. Nggak mungkin. Jadi kita ini nggak perlu merasa minder, nggak perlu merasa takut untuk minta ke Allah. Karena kita bukan minta kepada makhluk yang kalau kita minta permintaan kita, sebanyak permintaan kita minta, makhluk habis. Sekaya apapun, kalau pengemis seluruhnya ngerubutin orang kaya, dia pun takut bangkrut. Tapi Allah SWT nggak mungkin. Nggak mungkin bisa bangkrut, nggak mungkin akan rugi. Ini ceritakan ulang. Nah, saya cerita ke santri-santri. Ada wali Allah itu nyeleneh di zaman Nabi Musa, namanya Barah. Ini saya ceritakan ulang. Untuk mengetahui bagaimana Allah itu mengabulkan doa. Suatu ketika di zaman Bani Israel, itu terjadi kemarau panjang sampai kekeringan yang mungkin seperti sekarang lebih kurang. Nabi Musa ini mengajak kepada Bani Israel untuk sholat istisqa atau setidaknya istighosa beramai-ramai. Ya Rabb, isqina, ya Allah turunkan hujan. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, di antara Bani Israel umat kamu itu ada orang yang suka ngadu domba, ada yang suka membuka aib orang lain. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, kata Allah SWT, suruh taubat. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, kalau gitu tunjukkan orangnya, siapa orangnya, tapi saya suruh taubat. Kata Allah SWT, Musa, masa saya yang melarang dia untuk membuka aib orang, terus saya buka aibnya di depan kamu? Mana mungkin kita lihat. Jadi kata Allah SWT, kan saya yang mengharapkan namimah, saya yang mengharapkan untuk membuka aib orang lain, masa saya yang buka di depan kamu? Wah, jadi Nabi Musa itu mau ngomong apa lagi kan? Salah juga. Kalau gitu suruh taubat semuanya. Tapi begini Musa, di antara Bani Israel itu ada wali saya, ada kekasih saya. Ini kekasih saya ini orangnya lucu, orangnya lucu. Yuhibuni salat atau yuhibuni. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin ceritanya. Orangnya ini wali ini Musa suka membuat saya tertawa 3 kali sehari, kata Allah SWT. Ini bahasa Allah, jangan dibayangkan ketawanya Allah seperti ketawa kita. Dan dia membuat Allah itu senang gitu. Ini wali itu kocak, wali kocak. Nenek tanya, di mana ya Allah? Ya udah cari sendiri lah sah. Dan Nabi Musa ini tanya ke Bani Israel, namanya siapa ya Allah? Namanya Barah. Cari sendiri. Nabi Musa tanya ke Bani Israel, mana yang namanya Barah? Barah. Oh, gang RT fulan, RW berapa? Oke,
didatangi Nabi Musa. Assalamualaikum, Barah. Kamu yang namanya Barah? Iya, saya namanya Barah. Barah, ayo kita sama-sama sholat istisqa, sama-sama istighosa untuk minta hujan ke Allah. Kata Barah, bukan. Ngapain minta hujan ke Allah? Loh, Masya Allah, ini wali ini ternyata. Jadi kata Nabi Musa, kok kamu nggak mau minta hujan? Ya, saya biasa aja lah, nggak usah terlalu serius begitu. Akhirnya kata si Barah ini, kata wali ini, kata Nabi Musa, Barah kalau gitu udahlah, kalau kamu nggak mau, saya ini suruh minta doa oleh Allah, suruh minta doa ke kamu. Ini bukan berarti Barah itu lebih tinggi dari Nabi Musa, enggak. Nabi Musa ini diajarkan kan, seperti Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Enggak ada ceritanya Nabi Khidir lebih tinggi pangkatnya daripada Nabi Musa. Nah, kita belajar itu ya walaupun lebih kepada orang yang lebih muda dan lebih rendah daripada kita. Kembali, jadi Nabi Musa minta, Barah, saya disuruh Allah untuk minta doa kamu. Coba doain aja dah kalau kamu nggak mau ikut sholat istighosa atau sholat istisqa. Jadi kata si Barah, doanya nggak pakai nangis-nangis, nggak pakai, bahkan juga nggak pakai khusyuk-khusyuk amat. Jadi kata beliau, tapi hatinya ini selalu nyambung ke Allah. Jadi kata beliau, kata si Barah, ya Rabb, inna hadza laisa min fi'alika. Ya Allah, kayaknya engkau bukan begini yang aku kenal sifatmu. Bahasa Barah kan ngomong ke Allah begitu. Inna hadza laisa min fi'alika. Kayaknya mengazab-azab kayak model gini kayaknya bukan kau yang aku kenal. Ini bahasanya Barah. Wali Allah biasa aja wali, terserah wali. Jadi kata dia, ya Rabb, apakah hujan sudah tidak mau tunduk kepada engkau sekarang sehingga engkau turunkan? Wah, ini bahasanya Barah itu begitu. Apakah hujan itu sudah bukan lagi hamba-Mu yang taat kepadamu sehingga sampai sekarang tidak turun-turun? Ya Allah, sebenarnya dosa hamba itu memberi kau celaka atau enggak sih? Kalau memang dosa-dosa hamba-Mu ini enggak mengurangi sedikit pun kemuliaan-Mu, ya udahlah turunin aja hujan. Hujan masuk dari lawan. Ini wali Allah. Jadi Allah itu menurunkan ataupun juga mengustijabatkan doa. Itu bukan mungkin kadang-kadang kita nangisnya ya, tadarruhnya betul, itu ada yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh meyakini bahwa doa kita lah yang sehingga dimustajab. Ujuk. Kadang-kadang ini penyakit bukan hanya kepada orang awam, kiai. Beb minta itu. Saya udah lama nggak punya anak. Minum, keluar anak. Bukan masuk keluar, maksudnya hamil, maksudnya istrinya hamil. Jadi kalau seandainya yakin dengan amalan, doa saya itu tiupan saya, baru tiupan doa, belum tampon. Itu ujung, tidak ada Allah, hilang Allahnya. Walaupun zohirnya wali, zohirnya agama, zohirnya luar biasa, tapi ada ujung di sana. Di sana dia lupa bahwa yang memberikan segala sesuatunya adalah Allah. Oh, kita juga sih. Sholat hajat. Kalau saya mau minta hajat ini, sholat hajat. Alhamdulillah Ustaz, saya baru dapat rumah, dikasih sama mertua saya betul-betul baik, tapi sahabat saya menjalankan sholat duha dengan rajin. La ilaha illallah. Tipis sekali bedanya antara kita yakin dengan amal dan bersandar dengan amal. Ini harus dibedakan. Sebab kalau selama kita bersandar dengan amal, berarti kita tidak bersandar dengan rahmat Allah. Jadi hati-hati, itu asbab. Sama seperti kita kerja, sama seperti kita minum obat, sama seperti kita makan, bukan makan yang menyehatkan, tapi Allah yang menyehatkan. Lewat makanan itu hanya asbab. Ini harus dijaga. Jadi Allah itu betul-betul harus dijaga. Kemudian makna daripada la ilaha illallah sampai berapa? Kira-kira udahlah cukup. Allah taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an